Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alfi Rizky Putri Lutfiani. Fi hadal video sa'ubayyin lakuna anil zara'atil a'da'i fi Islam. Thumma kharaitul mafahim. Al-awwal fahmu zara'atil a'da'. Al-thani al-gharad min zara'atil a'da'. Thumma al-hujjatu ala mustahdima fi zara'atil a'da'. Thumma qanunu zar'. Nah, pembahasan kita pada konsep pada siang hari ini adalah yang pertama fahmu zara'atil a'da', yaitu mengenai definisi dari transplantasi anggota tubuh. Lalu yang kedua yaitu al-gharad min zara'atil a'da', yaitu tujuan dilakukannya transplantasi anggota tubuh. Lalu yang ketiga al-hujjatu al-mustakhdimah fi zara'atil a'da', yaitu dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan dilakukannya transplantasi anggota tubuh. Lalu yang terakhir qanunu zar', yaitu hukum transplantasi dalam perspektif Islam. Fahmu zara'atil a'da'. Zar'ul a'da' huwa nakilu adawat awi ansijatul jism al-insan allati la tazalu ta'mal li tahillu mahal a'da'ul mutlaqi allati lam ta'iddu ta'mal fi siyaqil malaj awil juhudi al-mabdulat li inqadil mutlaqi. Thumma az-zar' huwa afdalu jihad li musa'adatil marda alladhi tadarrarat a'dha'ihim wa istibdaluha bi a'dha'ihim aw bi a'dha'il akharin. Nah, kata transplantasi ini sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu transplant, yang mana artinya memindahkan beberapa bagian tubuh ke tubuh lain. Nah, dalam kamus Kontempo English Indonesia mengatakan transplantasi sebagai pemindahan atau memindahkan bagian tubuh ke orang lain atau binatang. Nah, transplantasi ialah pemindahan bagian tubuh manusia tertentu ke tubuh manusia yang membutuhkannya. Nah, ilmu kedokteran juga mengartikan transplantasi ini sebagai pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi yang berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu seperti jantung dan juga hati. Nah, sedangkan transplantasi ini dalam literatur Arab kontemporer dikenal dengan istilah naqd al-'ada atau juga disebut al-wasl, yaitu penyambungan. Nah, secara rinci transplantasi ini dapat dilihat dari istilah kedokteran, sedangkan transplantasi dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal dengan pencangkokan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut. Nah, transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, transplantasi ditinjau dari sudut si penerima dapat dibedakan menjadi 3, yaitu autotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. Lalu yang kedua adalah homotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Dan yang ketiga yaitu heterotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke tubuh spesies lainnya. Nah, bila kita simpulkan transplantasi organ tubuh
adalah pemindahan atau pencangkokan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi untuk menggantikan organ tubuh resipien atau penerima yang sudah tidak berfungsi dalam rangka pengobatan atau upaya untuk menolong pasien yang mengalami kerusakan organ tubuh dan menggantikan dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Ahdafu min zara'atil a'dha, yaitu tujuan diadakannya atau dilakukannya transplantasi anggota tubuh. Al-awal asyifa'u minal marada mathal hujjah ila taliful qalab wal kulla wa ma ila dhalik. Thumma athani al-isti'ada al-wadhaif wal a'dha'i wal ansijatu awil khilaya allati tadarrurat aw biha tasawwahat walakinna la yujad ay alam biologi ala itlaqi misal as-sifatu al-arabiyah. Nah, pada dasarnya manusia itu melakukan transplantasi disebabkan adanya asas atau prinsip kemanusiaan. Transplantasi organ, jaringan ataupun sel tubuh dianggap sebagai usaha yang mulia dalam mengupayakan menyehatkan dan menyejahterakan manusia. Nah, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medis yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Nah, hal ini sebagai terapi pengganti atau alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan. Transplantasi sebagai upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya transplantasi. Nah, yaitu pertama, kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutuhan rusaknya jantung, ginjal, dan sebagainya. Jadi, tujuan diadakannya transplantasi anggota tubuh itu karena mengharapkan adanya kesembuhan. Misalnya mendonorkan ginjal atau bisa juga mendonorkan jantung dan lain sebagainya dengan tujuan mengharap ada kesembuhan dengan melakukan transplantasi organ tubuh. Lalu yang kedua yaitu pemulihan kembali fungsi dan organ jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing. Nah, misalnya dalam dunia medis operasi bibir sumbing itu kan bisa dikatakan jauh dari nyawa. Nah, hal ini dilakukan agar menjaga keindahan yang mana kita lihat itu bibir sumbing itu kan sesuatu yang abnormal ya, di luar kenormalan. Maka dilakukan ini agar mengembalikan segala sesuatu yang seharusnya bisa dinormalkan. Contohnya ya operasi bibir sumbing tadi. Badahu al-hujjatu al-mustakhdimah fi zara'atil a'dha, yaitu dalil-dalil yang digunakan untuk sebagai landasan dilakukannya transplantasi organ tubuh. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah ayat kedua, lalu ada surat Al-Hasyr yaitu ayat 9, selanjutnya Al-Isra ayat 70 dan surat Al-Baqarah ayat 195.
Nah, pada surat Al-Maidah ayat kedua ini yang mana artinya yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanya. Nah, ayat ini menyeru kepada kita untuk berbuat baik kepada semua manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, termasuk di dalamnya memberikan organ tubuh kepada orang yang memerlukan merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain dan tentu saja menyelamatkan nyawa orang lain. Lalu yang kedua yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 9 yang mana artinya dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Al-Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka kaum Ansor ada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Al-Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita akan anjuran untuk mengutamakan memelihara orang lain yang mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Nah, mendonorkan organ tubuh kepada orang lain ini merupakan salah satu upaya menghilangkan kesusahan atau kesulitan yang dialami orang tersebut. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah ini tidak berakhir dengan pisahnya nyawa dari badan, walaupun jenazah juga tetap harus dihormati. Nah, pada dasarnya transplantasi ini dilarang oleh agama Islam karena agama Islam memuliakan manusia baik masih hidup ataupun sudah mati, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, maksud dari ayat ini adalah Islam tidak membenarkan seseorang melakukan tindakan yang dapat membawa kerusakan bagi dirinya. Oleh sebab itu tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh sehingga menimbulkan doror bagi dirinya. Namun apabila mendonorkan organ tubuh tersebut tidak mendororkan, tidak membahayakan bagi si pendonor, maka mendonorkan anggota tubuh itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu al-hadis. Al-awal hadis rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Nah, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang mukmin, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, barang siapa yang menutupi kekurangan orang muslim, niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba tersebut menolong. Nah, hadis ini berisikan anjuran untuk saling tolong menolong, untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan. Nah, seseorang yang buta tidak bisa melihat, maka tolong agar dapat terhindar dari kesulitan yang di dalamnya. Misalnya kita menolong orang yang buta,
membaca buku, maka kita memberi tolong kepada orang tersebut dengan bisa kita membacakan bacaan tersebut, atau kita membantu untuk menyediakan buku bacaan yang khusus untuk orang buta. Nah, selanjutnya yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmuzi. Nah, bertobatlah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya di luar satu penyakit, yaitu pikun. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa wajib berobat jika sakit apapun jenis dan macam penyakitnya kecuali penyakit tua. Jadi segala penyakit yang ada di bumi itu pasti ada obatnya terkecuali penyakit tua, yaitu pikun. Nah, oleh sebab itu melakukan transplantasi dalam upaya untuk menghilangkan penyakit hukumnya mubah, diperbolehkan asalkan tidak melanggar norma atau syariat Islam. Jadi masih mengikuti syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu hadis riwayat Imam Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obat untuk kesembuhan, maka bertobatlah. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa penyakit itu ada obatnya. Apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah. Jadi Allah itu memberi kita penyakit itu juga sekaligus dengan obat. Tidak hanya penyakit aja lalu nggak ada obatnya, itu nggak mungkin. Pasti ada penyakit, ada obatnya juga. Jadi satu paket. Nah, selanjutnya yaitu qawaidul fiqhiyah. Nah, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Nah, selanjutnya yaitu kaidah fiqhiyah. Nah, kita lihat dari kalimat darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, pada dasarnya hukum transplantasi itu dilarang karena ditakutkan akan membahayakan bagi pendonornya. Nah, namun jika dilakukan dengan alasan untuk membantu orang lain serta kondisi, tidak ada pengobatan lain, tidak ada cara pengobatan lain selain transplantasi organ tubuh ini untuk menyembuhkan orang tersebut, maka hukum sebelumnya dapat berubah karena situasi yang darurat, yang mana awalnya dilarang maka diperbolehkan. Namun apabila dengan melakukan transplantasi dapat membahayakan keduanya, baik bagi si pendonor ataupun orang yang didonorkan, maka lebih baik tidak melakukan transplantasi tersebut, sebab memilih satu nyawa untuk diselamatkan adalah pilihan terkecil bila dua nyawa tak terselamatkan. Badahu qanun azhar, yaitu hukum dari transplantasi organ tubuh. Nah, dalam hukum transplantasi ini ada beberapa syarat-syarat dibolehkannya melakukan transplantasi anggota tubuh. Nah, yang pertama, al-khibra'u at-tabiyun qadirun ala tanbi'u binata'iji allati sayahsilu 'alaiha al-mutabarra indal tabarra bi atrofihi. Yaitu ahli kedokteran mampu memprediksi apa akibat yang didapat bagi pendonor bila mendonorkan anggota tubuhnya. Apakah akan membahayakan bagi pendonor atau tidak membahayakan. Selanjutnya, yumkinu lil khibra'i at-tabiyin aidan at-tanbi'u bil awaqibi allati sayalikuha al-mutabarri'un al-mutalifun ma'a mura'atu dzurufihim as-sihhiyah, yaitu ahli kedokteran itu juga mampu memprediksi apa akibat atau efek samping apabila si orang yang menerima donor tersebut. Jadi seorang dokter itu bisa memprediksi apakah orang yang mendapatkan donor ini setelah melakukan pendonoran, setelah mendapatkan pencangkokan, apakah berdampak
positif atau berdampak negatif. Jadi sebelum dilakukan transplantasi ini, seorang dokter itu harus melihat apa efek samping, apa dampaknya bagi si pendonor dan juga bagi orang yang menerima donor tersebut. Summa badahu taqdiratul khibra'i at-tabiyin ala tawqi'il fawaid allati satahditsu lil mutabarra ba'da nukil a'da'aha ila mutabarra binaan ala qiyasat alaniyah daqiqah. Nah, seorang dokter itu juga mampu memprediksi kemaslahatan apa yang akan didapatkan oleh pendonor setelah mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang yang membutuhkan. Ba'da hunata ijul muqaranah bainal manfa'ah wad darar an-najimu an mumarisatil tabarru' wal halah idza tarakat kama hiya yumkinu mulakhadha al-mustawa al-ikhtilaf biwuduhi an manfa'ah al-mutabarru' akbar minal manfaati idza tarakat kama hiya anahu. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya itu. Bisa diketahui dengan jelas tingkat perbedaannya, bahwa kemaslahatan pendonor lebih besar daripada kemaslahatan apabila dibiarkan apa adanya. Jadi maksudnya begini, setelah melakukan perbandingan, seorang dokter itu melihat antara akibat dan juga efek negatif dan efek positifnya itu lebih besar mana bagi si pendonor ini. Nah, apabila bagi pendonor ternyata efek negatifnya itu cukup membahayakan bagi si pendonornya, maka tidak dilakukan transplantasi tersebut. Maka dari itulah disebutkan bahwasanya kemaslahatan bagi pendonor itu lebih besar daripada kemaslahatan dari orang yang didonor tersebut. Ba'dahu jamanul muftarad an-natabaru' bil a'da'i huwa tariqatu wahidah li ittifadi as-shakhsi al-mutabaru' bihi minal tilf idza taraka kama huwa idza kanat hunaka tariqatu ukhra fala yasihu bittibar. Jadi dipastikan bahwasanya transplantasi organ tubuh itu memang satu-satunya cara untuk melakukan pengobatan. Jadi transplantasi ini udah jalan terakhir, satu-satunya jalan agar seorang tersebut bisa sembuh. Maka diperbolehkan adanya transplantasi organ tubuh. Nah, apabila ternyata transplantasi tubuh ini bukan satu-satunya jalan agar orang tersebut bisa sembuh, maka transplantasi ini tidak diperbolehkan atau tidak disahkan. Ba'dahu yastaritu jawaz at-tabarru bil a'dha'i al-bashariyah hatta la yasalib hadza tabarru' haqqullahi fi a'dha'il mutabarru ka'anna yatartib 'ala tabarru' halakal mujtama' aw hadama akhlaq bima yukhalifu maqasidu syariah ala sabili mithal at-tabarru' bi sa'ilil manwa. Nah, selanjutnya yaitu disyaratkan untuk bolehnya pendonoran organ tubuh manusia ini, jangan sampai pendonoran ini menghilangkan hak Allah atas organ tubuh pendonor. Seperti jika pendonoran ini mengakibatkan rusaknya masyarakat atau rusaknya akhlak yang bertentangan dengan tujuan syariat. Jadi dipastikan juga bahwasanya pendonoran organ tubuh ini memang mendatangkan kemaslahatan dan dalam dalam batasan syariat Islam. Jadi transplantasi ini tidak keluar atau tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Contohnya, kita mendonorkan mata atau kita mendonorkan jantung, hati, itu kan tidak apa-apa karena tidak merusak akidah, tidak merusak syariat yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya kita mendonorkan air mani, nah ini kan sudah melanggar
melanggar dari syariat Islam, yang mana mendonorkan air mani ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi dalam tubuh kita tidak semua itu diperbolehkan untuk kita donorkan. Ada beberapa yang tidak diperbolehkan untuk kita donorkan, salah satunya yaitu air mani. Nah, yastaritu fil mutabarro anna yakunu min hifdzi dhimmahu syar'an muslimin awil kafirin la yajuzu atabarro bil a'da'i lil kafirin awil murtadin. Jadi diharuskan bahwasanya orang yang menerima orang yang menerima pendonoran itu adalah orang yang orang Islam dan juga kafir zimmi, dan tidak diperbolehkan untuk mendonorkan organ tubuh kita kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang murtad. Yajibu alla yatarotab ala tabarro ay intahaka li syarafil insan yuhadithu at-takharush bi syarafil insan idza itaqad al-mutabarro an a'da'ihi yumkinu bai'uha min ajalir rih. Nah, jadi pendonoran itu tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Nah, pelecehan terhadap kehormatan manusia itu terjadi jika pendonornya itu beranggapan bahwa organ tubuhnya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Seperti misalnya menjual ginjal, menjual jantung untuk meraup keuntungan di dalamnya. Yajibu an yakuna al-mutabarro syahsan bifahmi haqqan at-tabarro indama yatabarro wa mata yatimmu tabarro wa mata sayatimmu ijra'il bitr. Sang pendonor haruslah orang yang benar-benar mengerti tentang pendonoran ketika ia mendonorkan, ketika pendonoran dan ketika amputasi akan dilakukan. Jadi si pendonor itu mengetahui dan menyetujui bahwasanya organ tubuhnya itu didonorkan kepada orang lain, dan selain setuju, pendonor juga mengetahui apa akibat dan juga efek samping dan juga efek negatif atau efek positif yang akan dia dapat sebagai pendonor. Jadi yang dimaksudkan di sini pendonor ini untuk yang masih hidup, ya, bagi yang masih hidup. Li'anna ra'yu alladhi yasmahu bitabarru bi'ada'il insan huwa al-istithna'u minal qanuni al-asasi mashuban bi syurutil katsir. Jadi karena pendapat yang memperbolehkan pendonoran organ tubuh manusia merupakan pengecualian dari hukum dasar yang disertai dengan syariat-syariat yang banyak. Qanun zar'ul a'da'i fi halatil wafah, yaitu hukum transplantasi organ tubuh dalam keadaan sudah meninggal. Jadi pendonor di sini adalah orang yang sudah meninggal yang dimaksudkan. Al-awal sayakunu minal jayyid wal jadir bi thana'i idza kana minal mumkin istihdamu a'da'il jism min qabli ashkhas akharin yahtajuna ilaiha haqqan badalan minal mujarrad talafiha ba'da dufinal jasad, yaitu hukum transplantasi organ tubuh dalam keadaan meninggal. Adapun donor mata, ginjal, dan jantung yang berasal dari orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak menyalahi ketentuan agama Islam dengan alasan pertama, alangkah baik dan terpuji bila organ itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang sangat memerlukannya daripada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan. Atsani yahdha al-amal insani bi taqdiri kabir fil Islam bi itibar kalimatillahi fi surat al-Maidah al-ayah 32. Nah, tindakan kemanusiaan sangat dihargai oleh agama Islam sebagaimana firman Allah pada Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-akhir al-qadai ala mu'anatil akhirin sawa'un kanat amradil qalb awil kulla awil ama bi amril Islam
sawa'un ana tariqil ilaj awil ana tariqil zar'ul a'do wafiqan li ahkami syariatil islamiyah. Nah, jadi menghilangkan penderitaan orang lain baik sakit jantung, ginjal maupun buta diperintahkan oleh Islam asalkan pengobatannya atau pencangkukan organ tubuh itu tetap dalam sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, berdasarkan ketentuan beberapa hukum di atas, maka transplantasi itu boleh dilakukan, namun hal tersebut harus didukung dengan adanya surat wasiat atau persetujuan dari pendonor. Jadi kan ini hukum apabila pendonor itu dalam keadaan sudah meninggal, maka pendonor ini berhak untuk membuat surat wasiat, pernyataan bahwa dia setuju bahwasanya apabila nanti si pendonor ini meninggal, bahwa ada beberapa bagian tubuhnya akan didonorkan kepada orang lain. Nah, apabila dari pendonor tidak menyetujui untuk mendonorkan anggota badannya, maka hal tersebut dilarang dan ahli warisnya tidak boleh mendonorkannya. Namun ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya ahli waris itu diperbolehkan untuk mendonorkan anggota tubuh dari pewaris tadi meski tanpa persetujuan dari pewaris. Nah, hal ini dikiaskan bahwa orang yang meninggal itu sudah tidak memiliki hak atas badannya atau tubuhnya. Nah, sama halnya dengan harta warisan. Jadi dikiaskan dengan harta warisan, yang mana apabila pewaris meninggal, maka ahli waris berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Nah, hal ini juga berlaku pada tubuh pewaris. Nah, selain itu, sebagaimana ahli waris mendapatkan hak untuk memberi keputusan mengenai hukuman kepada seseorang yang berlaku jahat kepada pewaris, baik dalam bentuk hukuman atau perdamaian dengan membayar denda atau memaafkannya atas dasar karena Allah. Nah, hal ini juga berdasarkan surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli waris, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 178, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Nah, hal ini juga didukung oleh Al-Qaradawi yang berpendapat bahwa tidak terlarang bagi ahli waris mendonorkan sebagian organ tubuh mayit si pewaris yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sedekah dari si mayit. Suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit ini masih memanfaatkan organ yang didonorkan tersebut. Jadi ada dua pandangan yang kesimpulan itu ada dua pandangan yang mengatakan bahwasanya ahli waris itu tidak berhak atas mayit dari pewaris apabila pewaris ini tidak mengizinkan atau tidak menyetujui bahwasanya tubuhnya itu didonorkan kepada orang lain. Dan ada pendapat yang kedua itu mengatakan bahwasanya ahli waris itu berhak atas tubuh dari si mayit pewaris ini. Hal ini dikiaskan dengan harta warisan, yang mana apabila pewaris itu meninggal, maka harta warisan itu sudah mutlak dimiliki oleh ahli waris. Begitu pula dengan tubuh dari si mayit pewaris ini. Nah, syukran ala ihtimamikum wa atlubu afwan anil akhtaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.